Ya, kembali lagi bergulir sidang etik setelah Verdi Sambo, kemudian kini ada 2 perwira lagi ya. Selasa Tapi lusa ya nanti ya, lanjut lagi ya. lanjut lagi karena begitu publik juga menanggapi. Lalu setelah ini siapa lagi? Karena kalau kita lihat kan keterlibatan dari anggota Polri dalam kasus ini cukup banyak. Saya Yang justru malah kemudian nggak usah pakai publik, saya pribadi aja mikirnya gini, tentu. kok dalam pasal yang 340, 338 itu kan ada berapa tersangka tuh? Nah, yang anggota polisinya kan masih ada 2 lagi. RR. Richard Eliezer alias Baradae, lalu ada Ricky Rizal. Nah ini kapan nih? Jangan Selasa ya. Coba Harap kita bersabar, tanyakan. pemirsa. Harap bersabar. Kita coba akan tanyakan juga minta pernyataannya juga dari sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama kami di studio TV One sudah ada Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas RI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yusuf. Pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat Hari pagi. Minggu masih kita usik-usik nih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Yang masih kita usik juga Masih kita setiap usik pagi. Ini dia juga. Komjen Purnawiran Ito Sumardi, Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisi Indonesia. Kita tahu juga mengenal juga sebagai Kabar Reskrim Polri tahun 2009-2011. Jenderal Ito. Jenderal Ito, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Arief, selamat pagi Mbak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata berlanjut juga ya Pak Ito ya, sidang etik ini meskipun kasusnya juga masih berjalan dipertanyakan. Kita juga tentu mengingat, tadi kita juga sempat berbincang yang disampaikan oleh Menko Polhukam juga bahwa sebenarnya sidang etik dan juga tindak pidananya ini bisa berjalan secara beriringan begitu kan Pak Ito? Ya, betul Mbak Maria. Jadi kalau kita lihat sidang kode etik yang dilakukan secara terbuka ya dan ditayangkan secara tidak lazim ya, karena ini memang tidak seperti biasanya, ini menunjukkan bahwa komitmen Pak Kapolri untuk menunjukkan transparansi dan objektivitas dalam menindak tegas secara tidak pandang bulu ya bagi semua oknum anggota Polri yang diduga terlibat dalam kasus Duren 3. Ini pasti urusannya masih panjang nih ya. Yang semua terjadi karena tadi perbuatan mengaburkan penyidikan, menghilangkan merusak barang bukti atau masuk dalam kategori unprofessional conduct. Dan ini semua dilakukan adalah sebagai referensi ya dan peringatan bagi anggota Polri lainnya agar berani menolak perintah atasan ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau prosedur yang berlaku dalam penugasan apalagi terkait hukum pidana. Ini masalah utamanya adalah mereka tidak berani menolak ya dengan berbagai alasan. Hingga akhirnya karir yang mereka bangun selama ini hanya selesai sekejap karena kasus Duren 3. Saya kira ini satu hal yang memprihatinkan bagi Polri ya Pak. Iya. Pak Ito, tapi kemudian muncul pertanyaan Pak, kapan kemudian adanya sidang etik juga bagi anggota Polri yang juga terjerat dalam kasus ini? Sebut saja mereka sebagai tersangka yaitu Baradae dan juga Bribka RR. Meskipun mereka juga kasus pidananya masih berjalan, tapi kan bisa beriringan itu tadi. Ya, sangat bisa Pak ya. Jadi kita melihat sekarang mana yang duluan ya. Mana yang duluan karena kan sidang etik ini melibatkan lebih dari 90 orang ya. Tapi tentunya akan diutamakan nanti bagi perwira-perwira yang oknum-oknum ya yang diduga terlibat ini tentunya selain daripada yang saat ini sedang ditangani secara khusus untuk masalah pidananya. Jadi sekarang kan fokusnya dari tim sus ini adalah masalah pidananya. Nah sementara yang kode etik ini yang tidak terlibat langsung dalam masalah pidananya ini sekarang yang sedang diproses. Jadi ini akan berjalan seiring dengan penanganan kasus pidananya. Tapi yang difokuskan bagi 5 orang yang terlibat langsung di dalam kasus Duren 3 itu adalah untuk kasus pidananya, Mbak. Oke Pak Ito, artinya kalau ada spekulasi dari luar sana, khawatirnya ini nanti karena memang Verdi Sambo sidang etik yang pertama, lalu juga ada Cuk Putranto, lalu ada Baikuni Wibowo, khawatirnya jadi masuk angin gitu loh Pak kalau misalnya agak kelamaan. Ini yang dikhawatirkan. Ya, kalau menurut saya Mas Arief ya, sekarang kan yang semua mata sudah memandang kasus ini. Sangat tidak mungkinlah ada sesuatu yang ditutup-tutupi ya. Dan setiap ada yang dilakukan, ini tentunya mendapatkan pertanyaan dari masyarakat, terutama dari penasihat hukum ya. Sehingga tentunya itu akan menjadikan Polri bahwa Polri betul-betul harus serius dan kalau sampai ada hal-hal yang disembunyikan akan sangat mudah untuk diketahui. Ya, dan perlu diketahui bahwa ini karena banyaknya oknum anggota Polri yang terduga terlibat dalam kasus Duren 3 ini kan tentunya juga memerlukan personil untuk memeriksanya yang cukup banyak juga, Mbak. Oke Pak Ito. Saya ke Pak Yusuf, Kompolnas. Pak Yusuf, ada pernyataan dari Pak Ito itu cukup
bagus sekali, begitu artinya ini menjadikan titik bukan titik awal, karena seharusnya ini sebetulnya bukan tidak harus menunggu kasus ini baru kita mengatakan titik awal gitu. Yang namanya bawahan memang kan harus ikut perintahan atasan. Tapi kalau berbeda dan kontra dengan hati nurani, ya seharusnya kan tentu bisa dong, itu bukan melawan lah istilahnya, tapi dalam artian menolak perintah tersebut. Tapi kalau dikatakan sampai 97 orang itu namanya sih bukan nolak juga namanya. Takut begitu loh Pak. Kompolnas melihat hal ini bagaimana? Ya, kami dalam pantauan dan penilaian tentu kami harus mengapresiasi dulu. Ini kinerja Polri di dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir J ini sudah on the track. Kami memberikan saran agar didahulukan penanganan kode etiknya sudah dilakukan. Nah, memang terkait dengan hal yang penting untuk kami catat di dalam tuntutan dan sangkaan kepada terduga pelanggar terkait dengan perintah dan menerima perintah. Iya. Nah, ini kan tentu menjadi momentum juga untuk melakukan. Ini kan bukan titik awal kan sebetulnya Pak ya. Ya, sebetulnya kan memang nggak mesti. Kalau tahu salah ya seharusnya ya tidak dijalankan dong kan begitu seharusnya. Enggak, kan ini kan terkait dengan peristiwa Duren 3 ini kan ada pengaburan fakta, ada ketidakprofesionalan, ketika ada yang meninggal, ada tembak menembak atau ada yang meninggal itu sudah ada peristiwa pidana. Tentu kan ini tidak profesional ditanganinya ketika ada pengaburan. Inilah masuk di dalam penegakan kode etik profesi. Ada perintah yang itu bertentangan dengan norma hukum. Nah, sementara norma bagi atasan itu normanya itu adalah larangan memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum itu norma larangan. Bagi bawahan di dalam kode etik profesi dia masuk norma wajib menolak perintah. Tapi sebenarnya instrumen bagaimana cara dia menolak perintah itu sudah dibuat juga norma selanjutnya melaporkan kepada atasannya. Ada jalan itu sebenarnya yang bisa dipilih kan. Nah, tapi sebenarnya mereka itu sudah dalam posisi pelanggaran secara hierarkis. Maka di dalam norma kode etik profesi itu ada norma juga larangannya tidak melakukan permufakatan pelanggaran. Nah, yang terjadi di kasus ini ya ada hierarkis yang perintah tidak bisa ditolak, tidak ada laporan ke atasannya Sambo untuk terkait dengan itu, yang terjadinya hierarkis pelanggaran ya permufakatan. Artinya ini pelanggaran yang cukup berat juga dong. Di dalam kasus ini pelanggaran termasuk kode etik yang bersifat berat. Karena ada unsur pidananya juga, ini disorot oleh masyarakat. Tapi tetap kita harus memberi apresiasi bahwa Polri telah berani menjawab keraguan-raguan publik untuk tegas. Nah, ini tentu akan berproses. Cluster obstruction of justice ini akan didahulukan penyelesaian kode etiknya. Kemarin sudah 2 di PTDH. Ini nanti kita barangkali yang lain dalam unsur obstruction of justice itu sampai ke bawahannya langsung FS kan yang ada jenderal itu HK ya, itu. Ya, ini kita akan monitor terus bagaimana posisinya dengan yang 35 yang ditempatkan Pansus. Tentu nanti akan pemberkasan lagi. Ya, 35 itu kan bahkan sudah ditetapkan melanggar kode etik ya dalam kasus Brigadir J ini. Nah, nanti prosesnya akan seperti apa? Setelah ini akan ada siapa lagi begitu Pak? Kita tahan dulu ya Pak ya. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda.